kita bisa bergandengan tangan bersama, gunakan waktu yang ada untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pupus 1 Ibu Rinawati SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Pupus 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi thahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pupus 1, kepada beliau Bapak Hashim selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya lah sampai dengan pagi hari ini kita semua masih bisa masuk bekerja di sekolah ini dengan keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, terlebih nanti di yaumil akhir, dan mudah-mudahan sebagai umatnya nanti kita juga mendapat syafaat lebih di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati peserta diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan, terkhusus kepada panjenengan Bapak Hashim, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan guru penggerak. Guru penggerak nantinya diharapkan dapat membawa perubahan khusus di lembaganya masing-masing, tentunya adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian juga diharapkan seorang guru penggerak nantinya bisa menggerakkan komunitas belajar terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolah, ataupun juga mengaktifkan komunitas belajar khususnya di dalam sekolah kita yang bernama kemarin adalah komunitas belajar intrasekolah Husnul Maju.
Kemudian selanjutnya panjenengan nanti juga diharapkan mampu meningkatkan kepemimpinan pengajaran khususnya di kelas panjenengan, dan bisa juga nanti untuk membuka diskusi positif dengan rekan-rekan sejawat untuk membicarakan permasalahan-permasalahan terkait yang dialami oleh Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing, kemudian dicari solusinya bersama-sama. Lebih dari itu Bapak, bahwasanya kami juga mengharapkan selalu nanti panjenengan bisa berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah dalam kegiatan apapun demi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Untuk itu kami sebagai rekan sejawat dari panjenengan mendukung penuh dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, yang harapan saya besar yaitu panjenengan nanti bisa benar-benar membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk di sekolah kita. Kami siap untuk diajak berkolaborasi, kami siap untuk diajak berkoordinasi, demikian juga seluruh rekan sejawat nanti juga akan siap untuk selalu diajak berkolaborasi. Kiranya demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kepada Bapak Hashim kami ucapkan selamat menempuh program pendidikan guru penggerak ini. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Dari saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam menyampaikan sambutan pagi hari ini kurang berkenan di hati panjenengan semua. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum. Demi dan bisa menaiki nasi saya sedikit pada hari ini bisa adalah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana nantinya bisa memberi berkah dari kelancaran pada kita semua dalam melaksanakan kegiatan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wa akhirina wa sallim wa radiyallahu anhu kepada Rasulullah jami'in alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafiqin ni'ama wa yafa'i majidah. Rabbana la hamdu kama yanbaghi jalal ma'adin sebalik. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dunya wa akhiratan satu wajadatan wabarakatan wassalatu wassalamu wa rahmatan minka wa qurratan badamut. Allahumma hawil lana fasakaratul mat majata minan nada wa amanisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li man bisawarna bil iman wa la taj'al qulubana Rabbana innaka ghafurur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan lantunan doa pada pagi hari ini dapat memperlancar kegiatan kita pagi hari ini.
memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hashim Asyari. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Rinawati SPD selaku Kepala SDN 21, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 21 dan Bapak kepada Anda kelas 6 yang ikut di acara seminar ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rinawati selaku Kepala yang telah memberikan fasilitas untuk acara ini, dan juga kepada Bapak Ibu Guru yang sedianya telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif ini. Nah, dalam hal ini saya tidak akan memberikan materi, tetapi ini kita akan belajar bersama. Jadi saya kemarin mendapat materi, kemudian materi tersebut akan kita pelajari bersama-sama ya, terkait dengan budaya positif yang besar harapannya dalam penyampaian ini nanti kita pahami, ya, kita dalami, kemudian kita praktekkan di sekolah kita tercinta ini, SDN 21. Siapa kita? SDN 21. SDN 21. Maju. Baik, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan materi ini, biar press ini kita berdiri terlebih dahulu. Nah, tidak seperti kemarin, kalau kemarin kita menggerakkan cukup. Selain orang itu sehat itu pertama karena satu rajin olahraga, yang kedua karena makan, betul. Setelah makan olahraga, setelah olahraga makan lagi. Nah, ini biar sehat itu selain olahraga, menggerakkan tubuh itu yang membuat sehat itu salah satunya adalah bergembira. Salah satu gembira itu caranya gimana? Dengan bernyanyi. Nah, nyanyinya ini yang sudah kita praktekkan dengan anak-anak. Nah, nanya, halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Ini saya mempraktekkan dengan anak itu kemarin, menyelaraskan bunyi ting-ting dengan kedipan mata itu ada yang gak pas gitu. Nah, ini saya harapkan Bapak Ibu Guru nanti ya tentunya tidak seperti murid-murid gitu kan. Kita ulang, tengok kanan tengok kiri, terus senyum kanan senyum kiri yang kedua. Setelah itu salam kanan salam kiri. Nah, baik, kita mulai dari awal. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan senyum kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan salam kiri, assalamualaikum waalaikumsalam. Baik.
satu lagu lagi. Nah, apa itu? Yang sudah kita hafal tentunya dengan betul. Apa itu? Topi saya bundar topi saya. Nah, ini adalah tantangannya. Ada salah satu kata yang kita hilangkan. Yang kita hilangkan kemudian diganti dengan gerakan. Kita bergerak. Topi saya bundar topi saya. Kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, pilihannya ini yang kita hilangkan apanya ini? Ini katanya yang hilang. Bundar, oke. Kata bundar kita hilangkan dulu satu. Nah, kita mulai 1, 2, 3. Topi saya. Topi saya. Kalau tidak bukan topi saya. Nah, ini tadi ada yang kurang konsentrasi ya. Terus, nah tapi juga biar tidak kena salah, terus saya diam aja, ada yang gitu. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita lanjutkan untuk diseminasi pada kesempatan pagi hari ini. Nah, oke, salam dan bahagia. Jadi di sini Bapak Ibu kita akan belajar bersama, berkolaborasi, kerjasama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita. Ada capaian belajar pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah memahami konsep budaya positif ya, yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat motivasi internal dan eksternal. Kemudian tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian materi 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi materinya akan budaya positif yang kita bahas itu nanti ya, ini sebenarnya ya banyak sekali ini ya, tetapi nanti semoga waktunya cukup. Nah, kita ambil yang poin-poinnya saja. Kemudian nomor 2, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi setelah memahami materi yang kita pelajari bersama, nanti tentunya tidak cukup dipahami terus dibungkus dibawa pulang, tidak, tetapi harus dipraktekkan di lembaga ini. Oke, pun. Nah, ini sebagai pertanyaan Romanti. Pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, kira-kira dari yang ada ini pernyataan. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira benar apa salah ke pernyataan ini? Tidak sesuai, bisa sesuai. Yang kedua, pemberian hukuman hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Situasional. Yang ketiga, ada pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jangka pendek, ada benarnya, ada benarnya. Nah, ini sebagai pernyataan
pematik saja, pertanyaan pematik saja. Apakah pernyataan tersebut sesuai atau tidak, nanti akan kita konfirmasi dengan pemahaman selanjutnya. Oke. Kita lihat pada pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan kembangnya kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan apa yang pernyataan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang murid itu seperti halnya gelas yang kosong apa terisi? Kosong apa terisi? Kosong adalah isi adalah kosong. Nah, kalau sebagai pernyataan ini yang jadi murid itu seperti halnya gelas yang terisi. Jadi bukan yang kosong. Ngerti nggih? Sehingga artinya apa? Bahwa setiap murid itu punya kemampuan yang sudah dimiliki tersebut. Nah, kemampuan tersebut nanti akan ada yang menonjol pengetahuannya, ada yang menonjol keterampilannya dan sebagainya. Dan ada kalanya kedua-duanya menonjol. Nah, ketika karena anak itu sudah punya kemampuan, maka tentunya kita sebagai seorang guru wajib menuntunnya. Oh, ini diketahui anak ini kognisinya yang rendah, maka ini harus dipacu. Dan keterampilannya yang kurang, maka sambil melihat kemampuan yang menonjol apa, nah itu terus dikembangkan, tetapi jangan meninggalkan kemampuan yang lain juga. Jadi, diibaratkan lain. Jadi murid itu seperti halnya sebuah gambar, sebuah kertas yang sudah ada gambarnya, tapi gambarnya tipis, masih sama-sama, tipis masih sama-sama. Nah, tugasnya Bapak Ibu yang menebalkan apa yang sudah ada pada anak tersebut, kertas tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar. Jadi budaya positif yang dimaksudkan nanti yang adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini konsep utama budaya positif. Nanti akan kita bahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan yang besar. Kemudian kita juga akan mempelajari teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dari beberapa ini mana yang nanti akan lebih pas ya untuk diterapkan kepada murid. Kemudian keyakinan kelas. Ibu, kalaupun kita di kelas sudah membuat sebuah peraturan kelas, maka dalam keyakinan kelas, peraturan kelas itu belum final, tetapi harus dikembangkan. Nah, apa itu? Dari peraturan kemudian nanti disalin menjadi keyakinan kelas. Dengan cara apa? Mengubahnya dengan bahasa positif. Biasanya kan kalau peraturan
dilarang buang sampah sembarangan. Nah, nanti itu jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu tuh sebuah peraturan yang mana bahasanya juga bahasa masih belum positif karena larangan itu. Nah, maka nanti harus diubah dengan bahasa yang positif sehingga menjadi sebuah keyakinan keras. Ya, contohnya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Maka dibuatkan apa? Jagalah kebersihan. Tuh. Jadi sasarannya. Kemudian kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol guru dan yang berikutnya segitiga instruksi. Ini sebagai sebuah solusi pemecahan ketika ada sebuah problem di sekolah, di kelas, terutama murid. Ada murid berkelahi, ada murid saling membuli dan sebagainya. Ini nanti akan ada sebuah rumusan untuk mengatasi hal tersebut dengan segitiga instruksi. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama yang kita bahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, ada seseorang A dan B. Sobekkan secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian yang berikutnya yang B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, dengan cara apa? Bisa membujuk, mengancam, menhadir, merayu, menyuap apa saja agar membukakan tangan Anda. Apa yang terjadi? Atau misalkan kita kepada diri kita sendiri pegang sebuah kertas, yang kertas tersebut harus kita genggam, jangan sampai lepas. Kemudian datanglah seorang itu ingin melihat apa yang kamu genggam tersebut. Apa yang akan kita apa yang akan terjadi dengan kita? Orang tersebut membujuk, kita apa istilah ini? Bukan aku yang tertipu. Kira-kira enggak, padahal itu sesuatu yang rahasia. Terus sukses gak bisa, terus diancam. Oh, pas kamu pernah jiwit, nah itu. Ini Bapak Ibu, apa? Kira-kira nek sesuatu itu tidak boleh diketahui orang lain. Kira-kira dengan ancaman, bujukan atau perayaan itu akan kita lepas atau tidak? Ada kalanya dilepas, ada kalanya tidak. Nah, artinya bahwa sebuah kontrol diri itu terletak pada diri masing-masing pribadi. Sebenarnya, ya dari apa itu sebuah peristiwa contoh peristiwa di awal tadi, ada yang melepaskan, ada yang tidak. Itu yang tidak sebenarnya sesuatu itu tergantung pada kontrol diri masing-masing. Jadi kalaupun ada sebuah tabel di sini ada stimulus
kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Dari contohnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya. Ini ketika dilepas, ini ketika tidak dilepas. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan dagang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya model berpikir menang kalah. Model berpikir menang menang. Jadi siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita? Ya, kita sendiri sebenarnya. Oke. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa bertindak dalam mencipta dengan etika mandiri dan bertanggung. Nah, berbudaya positif dimulai dari lingkungan yang mendukung, menyediakan lingkungan yang tentunya lingkungan yang positif. Nah, yang artinya lingkungan ini berpengaruh. Coba kita lihat kalau anak-anak atau murid-murid kita itu lingkungannya bagaimana. Misalkan banyak orang yang sering kopi, itu ya nanti akan terbentuk anaknya itu melihat banyak temannya kopi terus kopi, tidak hanya kopi terus rokok. Oke, terus Bapak Ibu, disiplin positif. Ini disiplin positif itu budaya termasuk budaya positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ini tentang kedisiplinan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, bagaimana mewujudkannya? Ternyata sebuah motivasi atau penghargaan dan sebagainya itu adalah sebagai salah satu langkah saja. Sebenarnya yang harus kita bentuk kepada diri sendiri maupun kepada murid kita adalah mampu memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai-nilai yang kita tanpa diperintah orang. Nilai yang kita hargai yaitu nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Masih hafal lagunya? Masih. Oke. Baik. Nah, ini nilai kebajikan dalam sifat-sifat positif manusia. Nilai kebajikan manusia universal. Nilai tersebut bersifat universal
dan identitas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini pernyataan dari Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbentuk sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita lanjutkan baru itu yang kami hormati. Teori motivasi hukum dan penghargaan. Nah, sebelum kita mulai, ini ada sebuah ice breaking. Ini pertanyaan mudah yang selalu dijawab salah. Apakah ini sesuai atau tidak, atau ini beneran atau tidak? Tetapi ini Bapak Ibu sebagai explaining saja. Coba nanti kami minta untuk menjawab suatu pertanyaan di depan ini. Lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Nah, kita sudah sering melewatinya. Lampu apa yang di persimpangan jalan? Setopan, lampu penerangan jalan. Sangat benar. Jawabannya adalah lampu merah. Betul atau salah? Nah, benar ya. Tidak merah saja kan, lampu merah, kuning, hijau. Kalau itu nanti yang pertanyaannya. Coba kalau nanti merah, beca ada berapa? Ayo. Berapa bekas ini? 3. Jawabannya 3. Betul apa salah? Benar. Ya, becaknya kalau rodanya atau peleknya itu pelek yang tidak jeruji itu dapat kayak tugas. Kalau saya jeruji kalau mungkin tugas. Ya namanya gitu. Nah ini loh tadi. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Katanya merah berani. Jawabannya takut ditilang, takut polisi, takut tertabrak. Betul kan? Betul apa salah? Jawabannya yang benar katanya ini karena juzib. Kenapa kita ada juzib? Terus pertanyaan berikutnya, lem itu gunanya buat apa? Ya kebetulan tidak. Yang benar buat ngebut. Kok bisa? Coba kalau nggak ada lem, nah, pembalas saja dan berani ngebut itu. Tapi gunanya apa? Karena dari juga jadi ngebut. Minum apa yang paling murah di warteg? Jawabannya adalah kalau air putih itu masih mahal. Itu karena susu air putih. Terus
Sebutkan 10 hewan buas dalam waktu 3 detik. Ada lebih mana hewan buasnya nenek-nenek. Kok duluan kok lambat. 5 macam. 5 singa. Yes, betul. Nah, itu kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan lagi ke materi. Kita lanjutkan ke materi. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Teori motivasi hidup dan penghargaan. Ini yang biasa kita terapkan di murid yang mana ini? Teori motivasi perilaku manusia. Jadi secara umum motivasi itu terbagi menjadi dua. Ada motivasi eksternal, yang kedua ada motivasi internal. Nah, apa itu yang termasuk eksternal? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu kalau membuat sebuah menghukum anak itu ternyata motivasi, tapi motivasi yang berasal dari eksternal, dari luar. Yang kedua, motivasi eksternal juga apa itu? Kita memberikan sebuah prestasi hadiah kepada anak bala. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Yang kalau eksternal yang bagaimana? Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Dan ketika anak ini tuh muncul pertanyaan, ketika saya melakukan itu nanti apa saya akan jadi? Itu motivasi banget. Dan itu yang paling dominan untuk menentukan orang itu berhasil, yaitu motivasi ya. Di sekolah itu kita untuk saya itu apa? Atau sebenarnya saya itu sebagai seorang guru terdorong oleh apa ya? Tetapi bahkan saya kemarin dapat telepon dari teman saya itu kan di orangnya dia MI. Bulan itu dia apa? Tapi saya galak, sebenarnya mau diskusi ini tapi kan bayar itu enggak. Orang yang kita mau doa. Tetapi itu Bapak Ibu, itu ya. Motivasi tersebut juga pasang ngomong. Gue murid saya itu apa? Saya itu apa kan? Ya. Gue wes kalau saya tak belum. Itu bukan motivasi internal, tapi eksternal. Dan itu bisa
yang pernah saya juga apa ya, aku sudah ada enak sih ngomong enak sih budaya seragam, tetapi itu jadi budaya enggak punya apa loh, ngomong mulai ini sih punya daya itu pandai, mulai dia pakai bayaran, mana saya, itu tuh termasuk motivasi. Apakah tentunya harus kita tingkatkan menjadi motivasi hidup kita. Kemudian apa itu merdeka? Yang sudah kita lakukan menjadi kurikulum ini, sekolah merdeka, kampus merdeka, dan kurikulum merdeka. Merdeka itu artinya tidak ada terasa diperintah akan bercakap, gimana memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Artinya bahwa seseorang tidak akan melakukan sesuatu jikalau tidak diberi penghargaan atau diberi hukuman. Aku dihukum ada sebetulnya biar mendapatkan jalan. Artinya di sini bahwa hal tersebut bisa akan dilakukan, tetapi nanti perlahan-lahan harus diarahkan kepada motivasi internal. Bentuk program kebajikan administrasi. Pembinaan beberapa hal, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid berkaitan, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Pertama kali saya perhatikan ini kebajikannya rasa empati. Katanya besar sekali. Ya Pak, pada saat murid baru di kelas kita, saya menghargai bentuk sebuah nilai kepedulian. Pada saat kamu membangun di tugas kelompok, terima kasih untuk hubungan dan konsekuensi. Itu yang kami hormati. Ada sebuah istilah yang mirip-mirip, hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Apa yang menjadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini? Jadi ini ada sebuah nama sih, cerita. Iva kurang menguasai pekerjaan matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya
Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi hukum dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang tidak tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA melakukan yang tergagap dan melakukan dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri dengan keras sambil karena tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat kita juga memegang hukum itu. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Apa kira-kira? Mematikan semangat belajar anak. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Tuh, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Maka kita dalam lagi. Ini satu tindakan guru. Ini kita sebelum kita pelajari pemahaman hukuman dan konsekuensi dari Bu Christine. Satu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, dia disuruh untuk menulis kemudian tidak akan karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kedua, Bu Sari lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Rudi, murid diminta untuk push up besar 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Gurika menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kemudian berikutnya Bukas ini membersihkan tempat air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau pacul? Hukuman. Hukuman, murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Kemudian, nah ini PCOK ini. Pak Gimun lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Maka nah, kuncinya kita beri kelas yang meriah untuk Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama yang termasuk hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu sebuah konsekuensi. Terus membersihkan tempat air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Ini termasuk konsekuensi. Ada kaitannya dengan pelajaran PCOK-nya. Itu ya, ini termasuk konsekuensi. Dan kalau 100 kali, nah ini kan hanya 2 kali saja. Ini 100 kali. Jadi hukuman itu biasanya tidak mengenakan. Kalau konsekuensi mengandung sebuah pembelajaran. Nah ini tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi membuat anak sakit fisik, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini jangka waktu lama
jangka waktu pendek atau asuransi. Anak membenci kedisiplinan, dengan hukuman anak malah membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Ini mengandung paksaan kalau hukuman dan seterusnya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa keyakinan kita perlu sebuah peraturan kelas yang sudah kita buat itu nanti. Dan ini intinya bahwa kita harus memperbaharui dengan sebuah pernyataan yang positif, sebuah larangan dan sebagainya itu dibuat dengan bahasa yang positif. Jadi agar mengapa? Jadi kenapa dari peraturan tersebut harus kita buat sebuah keyakinan positif atau kita buat bahasa yang lebih positif? Maka mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak antar dan nah, jadi hal tersebut untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan gerakan serutan dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif itu terbentuk dari peraturan kelas, kemudian dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Dari kalau sudah ada keyakinan kelas, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, meyakini keyakinan kelas itu menjadi positif. Nah, dari lingkungan positif menjadi budaya positif. Atau kalau kita buat dari atas, maka kita harus membangun dulu budaya tersebut. Tetapi budaya tersebut sebenarnya tercipta dari peraturan kelas, maka nanti peraturan tersebut kalau bahasanya masih larangan, perintah, itu merupakan peraturan kelas, maka akan berubah menjadi bahasa keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita bahas tentang yang kedua, guru bina. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Ya, ada apa ya? Disiplin, kemudian kebersihan, tanggung jawab. Baik, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Itu harus dikembangkan, dibuat sebuah keyakinan. Tuliskan, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinan kelasnya apa? Nanti ada proses, ada disiplin, ada tanggung jawab, ada apa ya? Menghargai orang lain, kemudian ada saling menolong. Menghargai orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya apa? Toleransi. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Terus disiplin. Gunakan masker. Biar gak isi. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, disiplin,
kenyamanan. Nah, itu tuh nanti dibuat sebuah ya tanggung jawab menghormati orang lain. Jadi saling menghormati orang lain, ya, terus saling tanggung jawab menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Ini kuatkan dengan keyakinan praktek. Menghormati orang lain. Kita akan menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan. Jadi itu kebutuhan dasar manusia, 4 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup itu. 1, pertama kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu juga begitu. Terus kebutuhan penguasaan. Jadi ada anak itu yang mendominasi kerasnya itu di sini. Dia punya kebutuhan. Kemudian anak yang sulit diatur. Memang kebutuhan manusia ini menjadi salah satu kebutuhan bebas itu sebuah keinginan. Terus kesenangan, sekali diri. Nah, terus kemudian 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru ini memiliki sebuah peran untuk menjadi pengontrol. Ya, pertama ada tipe seseorang itu menjadi penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, yang kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Bapak Ibu, ini sebuah langkah. Kalau seseorang pernah menjadi penghukum, maka harus ditingkatkan. Nanti membuat merasa bersalah itu maksudnya mengkonfirmasi apa yang kamu lakukan itu kan salah, maka apa yang harus kamu lakukan. Dan sebagai teman, ketika melihat ada peristiwa gaduh, pertengkaran, maka posisikan sebagai teman dulu. Contohnya apa? Kita temui anak itu, kemudian karena kita sebagai guru, maka nanti kita melerai, kemudian setelah itu kalau sekarang dulu ya posisinya temannya, kemudian setelah itu kita laporkan kepada kepala sekolah itu sebagai teman. Jangan di kelas ini ada yang gaduh, ya tidak mau, tetapi guru tersebut berposisi sebagai teman. Anak-anak yang tolong diperhatikan, ya sudah cukup, tidak ada yang lebih gaduh. Nah, kemudian kalau masih gaduh, setelah ini kita berposisi sebagai teman saja, ya. Terus kemudian nanti lapor ke kepala sekolah. Ini, nah, kemudian pemantau dan manajer. Nah, harapannya semua kita sebagai seorang guru ini terus berubah atau meningkat dari penghukum, dari teman dan menjadi manajer. Manajer itu bagaimana? Ketika ada sebuah kegaduhan maka dikelola. Bagaimana cara mengelolanya? Dengan rumus segitiga restitusi. Manajer itu bagaimana caranya? Dengan konsep segitiga restitusi. Nah, tuh ada tiga hal yang ada dalam rumusan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau ada seorang anak yang bertengkar, maka kita harus menstabilkan dulu identitas. Setelah itu anak tersebut ditenangkan, kemudian didudukkan bersama,
ditanya satu persatu. Itu untuk mencari lebih orangnya. Jadi ada yang pemasangan dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan, mengkonfirmasi apakah perbuatan tersebut benar atau salah. Apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita ada di sekolah ini. Ya, ketika menanyakan keyakinan ini tentunya sekolah sudah harus membuat keyakinan sekolah. Ketika seorang wali kelas menanyakan tentang keyakinan kelas, apakah ini perbuatan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah ada? Tentunya keyakinan tersebut harus kita buat berbeda. Itu, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalaupun ada sesuatu yang nanti kurang pas, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi terkait diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Hashim. Semoga dengan materi ini dapat memberikan dampak positif dan kebermanfaatan bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara undur diri, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.